kan aku belakangan kan lihat beberapa kawan nge-YouTube buat channel dan lain-lain gitu kan. Nah, abang sendirilah kayak gini. Kenapa buat channel? Kenapa? Podcast? Buat podcast. Buat podcast apa masuk YouTube maksudmu? Ke YouTube. Kenapa YouTube pilihannya jadi aku buat itu gitu. Aku ini kan nggak ngerti soalnya kan kayak gitu. Jadi aku sebenarnya nge-YouTube udah lama, tapi cuma sekedar memori handphone ini udah nggak cukup. Jadi ku taruhkan di YouTube, yang di sini dihapus di handphone. Sebagai penyimpanan memori, backup aja dulu video-video. Udah ada dari dulu 2008 lah udah. Nah, jadi setelah aku masuk label kerja freelance lah di beberapa studio recording, punya banyak kenalan. Kami sepakat itu di tahun 2014 bahwasannya band hancur, boy band lagi mau naik. Iya, itu saat itu. Boy band sama dangdut. Prediksi mereka adalah 2 tahun. Oh, udah terprediksi berarti. Ya. Nggak tahu ya, cuma setahun aja itu kan. 2 tahun ini bakalan booming. Kita ngapain? Aku nggak ada job. Akhirnya aku pulang ke Binjai. Masih pulang balik karena masih ada kerjaan juga di Jakarta. Adalah Binjai Jakarta jadi tahun 2014. Nah, kawan-kawan di Jakarta banyak yang lari ke perfilman, garap musik-musiknya. Setelah di sini, aku buka usaha sendiri, Ya. buat ini buat itu, konter apa kafe, hancur. Pokoknya hancur terus gitu. Dan nggak tahu mau ngapain lagi. Aku kerja pun ya kayak gitulah, namanya nggak pernah kerja di atas perintah orang kan. Ya. Tapi ngeband kan diatur. Tapi kan nggak ngatur-ngatur kali. Tapi kan kontra. Nah, waktu Noah datang kemari, ya tahun semalam ya, Noah. Baru-baru ini ya. Baru-baru inilah pokoknya kan, Noah terakhir di lapangan itu. Ya. Baru-baru ini. Gila, bulan 1 belum berapa. Jumpa aku sama orang itu. Terus aku dekat juga sama si engineer-nya namanya Gita Roni. Ngobrol sama dia, saya Mas gimana nih? Gue mau ke Jakarta lagi nih, musik gimana di Jakarta? Terus dia bilang, kalau cuman ngerjain musik doang, jangan. Karena masih belum stabil musik di Jakarta. Iya. Tapi kalau ada sampingan, mau itu jualan online atau jualan apa, ayo kita berjuang lagi. Kebetulan dia juga katanya mau bangun studio recording sendiri lagi yang lebih berbeda. Disuruhnya udah nge-YouTube aja, coba cari referensi lah gimana. Udah, sepulang dari situ orang udah balik, aku pulang kan. Telepon lagi kawan-kawan di Jakarta. Gimana begini. Iya, semalam diisirin sama Mas kita ya nge-YouTube. Dibilang tuh, iya bagus tuh. Apa ya, nggak mungkin aku nge-vlog. Aku mikirnya belum kepikiran podcast. Iya. Apa ya, nggak mungkin aku nge-vlog, apa yang mau diangkat gitu. Terus aku nggak punya kamera, aku bilang, aku cuma punya handphone. Kasih tahu orang itu, buatlah podcast. Dulu podcast itu belum booming kayak sekarang, belum. Cuman ada di Kobusnya aja. Sekarang jadi semua podcast. Rata-rata podcast semua. Kira tanya sana, tanya sini, ngobrol, banyak kasih referensi. Ini, kau kulik ini, kau nonton ini. Suruh aku nonton Deddy Kobuser, Raditya Dika, Najwa Shihab. Orang luar negerinya juga disuruh aku nonton Joe Rogan. Banyak lah dikasih tahu kan, begini. Udah. Jadi sebelum memulai, aku kulik dulu nih. Algoritma YouTube-nya gimana. Nah, setelah dikulik, algoritma, cara-caranya, cara ngomongnya, cara membelajarnya, topik-topiknya, baru aku berani. Berarti Abang sebelum podcast catat part-partnya ini gitu. Pertanyaannya? Iya. Enggak lah, pertanyaannya kan nggak mungkin catat semua sih ya kan. Garis-garis besarnya Nah udah. itu cuman 4 aja pertanyaanku. Di yang setelah aku pelajari, dari satu pertanyaan inilah bisa berkembang. Iya.
Bisa. Jadi inti-intinya aja. Pertama kali ku podcast tuh Arif GGK. Oh. Jadi Pak pertanyaan ku kasih dulu Arif mirip. Cuman Arif, oke. Ada lagi darimu? Enggak, itu aja. Udah. Bener, jadi dari kami ngomong itu dari Jadi panjang gitu, berkembang gitu. 1 jam. Oh, bisa gitu ya. Tapi kelihatan kaku sih. Ya gara-gara itu ya. Si Arif juga ngakuin itu pembahasan kita apa-apa gitu. Kalau bisa diulang diulang. Cuman karena proyek pertama, naikkan aja. Dari situ kan ketahuan, loh kalau terlalu lama orang malas nonton. Betul. Singkat kali nggak dapat padatnya. Iya. Padatnya itu inti dari ketertarikan orang nonton video kita nggak dapat. Jadi rata-rata videoku sekarang 20 menit. 2 menit apa? Iya. Nggak panjang kali, Nggak pendek kali juga. pendek kali. View-nya juga bisa nambah ya. Nah, kok tertarik membuat YouTube? Nggak. Gini. Kenapa harus YouTube gitu? Sedangkan aku ngelihat sekarang orang money oriented. Nah itu. Padahal kan entah aku yang salah cara aku berpikir. Karyanya dulu baru duit datang kan gitu. Ya. Harusnya kan. Ya. Menurutku. Ya benar. Nggak tahu menurut orang lain Iya, kan aku gitu. setuju, benar. Nah, Terus? ini belakangan orang lihat, ayo cara buat YouTube kok biar dapat duit. Apa gitu? Kok aku rasa kok kayak jualan online gue kayak gitu. Jadi kok kayak gini jadinya sistemnya gitu. Menurutku kan kalau orang suka, orang nyari kamu apapun itu, walaupun keadaan kau kayak manapun orang tetap beli. Akhirnya gitulah kayak gitu. Ini makanya aku pengen tahu juga. Makanya aku tanya sama Bang, sebenarnya Bang YouTube supaya apa gitu. Supaya ada kerjaan. Ya. Ya bisa jadi kerjaan, tapi kan aku ngeliatnya kok malah cari duitnya dulu gitu. Jangan. Enggak, aku nggak nyari duitnya dulu. Serius, makanya lihat-lihat anak-anak sekarang. Tapi ya terserah sih mikirnya kayak mana. Itu Kalau terserah. dia mikirnya duit dulu, Maksudku kalau dia mikirnya duit dulu, malah karyanya nggak ngangkat-ngangkat. Stuck ini dia. boleh kau pegang lah omongan gini ya. Kalau dia buat YouTube karena nyari uang, di tengah perjalanan berhenti. Ya, berat rasa dia. Gitu. Kenapa? Kalau karena dia mikir duit. Untuk menjebolkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu susah loh. Iya, 4.000 jam tayang itu. Susah. Itu aku barengan sama siapa? Peri Masinis. Ya, tahu. Malah dia duluan. Subscriber dia kemarin udah Gue 500-an. sempat ngobrol sama dia. Dari RO dia main. Ya, dia udah cerita sama aku juga. Nah, kalau kita mikirnya duit dulu, macam Peri lah. Apa nggak suntuk? Nggak ada duitnya, ngapain ku berjuangin kali? Pasti Iya. berhenti. Iya, padahal kerjanya cukup gitu ya kan. Pasti berhenti. Tapi Iya. kalau dia polanya beda, ya buktinya sampai sekarang dia masih jalan. Belum tembus juga dia. Aku kemarin alhamdulillah 3 bulan tembus. 3 bulan ya. Oh, jadi karena udah itu real berarti itu ya kan. Real. Jadi ku pelajarin YouTube ini kalau kita konsisten. Udah gitu temanya satu nih. Iya, Satu. garis lurus dia berarti itu. Kalau mau nge-game aja. Iya. Kalau nge-vlog. Kalau mau review. Reaction. Nah, aku kan podcast. Iya. Jadi videoku semua dari awal sampai sekarang podcast. Jadi bagi orang yang seringan nonton podcast, misalnya kau bukan subscriber aku. Masa? Bukan subscriber aku nih kau kan. Oh, misal. Misalnya, bukan subscriber aku. Kau buka YouTube. Tapi kau sebelumnya sekitar 5 kali itu udah ada nonton Deddy Corbuzier. Heeh. Dah. Nah, di besoknya pas kau buka beranda YouTube, tetap nongol video. Oh, ngikut ya. Karena memang YouTube udah ngebaca, oh ini suka podcast nih. Kami ada channel yang khusus podcast. Iya. Ditongol kan? Dah, kau klik nih. Tapi kau nggak subscribe. Iya. Kau klik, dah, kau close. Dah. Besoknya kau buka lagi, nongol lagi videoku yang lain. Oh, gitu. Gitu gunanya video banyak. Oh, kenapa banyak? Karena itu ya. Mancing. Nongol ya? lagi yang lain. Nongol lagi. Nongol lagi yang gitu. Begitu kau subscribe, udah. Nongol terus. Dia nggak nongol video yang lain, tapi setiap aku upload, begitu aku upload, Nah, ada pemberitahuan ya, lonceng. loncengnya. Nah, itulah lonceng sebenarnya tadi. Iya. Ada beberapa YouTuber itu subscribe dan ikut lonceng ya. Muncul, aku pikir, oh, rupanya gitu sistemnya. Kayak gitu. Kalau dia mikir dapat uang duluan, karena mikirnya gitu, ini tiap hari ku kerjain.
kok nggak ngasil ya? Ah, Capek bu. Belum tentu tembus loh. Banyak orang yang bilang sama aku, itu perjalananmu setahun. 6 bulan gua baru tembus subscriber sama jam tayang. Iklan belum masuk. ya. Nanti dealnya 3 bulan lagi, dibilang orang tuh. Mereka memantau Perkembangannya. baru masuk iklanmu. Habis-habisnya 1 tahun katanya. Kau siap menurutku? Aku mikirnya bukan itu dulu mau kejar. Alhamdulillah ya, 3 bulan aku tembus. 1 hari dipantau, besoknya langsung masuk, Ah. langsung diterima, langsung dapat iklan. Ya itu kan, mestinya buat karya dulu ya kan. Ya. Ya. Jangan mikir duit lah. Kalau bagus dicari orang ya bang. Jadi aku ngobrol juga sama ada kawan-kawan lama kita lah bang. Iya, aku lihat YouTube-nya si Al kata gitu. Kenapa harus anak binji? Itu tuh. Kenapa? Oke. Kenapa kok harus anak binji orang itu? Ya aku pun nanti nih aku bakal ngobrol nih sama dia nih. Aku tanyain ini harus Boleh. tanyain ini. Kenapa harus anak binjai? Iya, karena rata-rata binji lah. Bang. Yang pertama, waktu aku ngobrol sama kawan-kawanku di sana, 1 minggu aku udah podcast, mereka telepon aku. Gimana? Aku ingat itu si Naga, vokalis Lila, baru keluar dari Lila, masuk ke ada band. Iya. Nah, itu aku tahu. Telepon, tapi bukan orang itu yang nelpon, kawan yang lain nelpon. Ini si Naga keluar dari Lila. Ayo kau ke Jakarta, ayo lu ke Jakarta, podcast si Naga, kita atur. Oh, bisa dulu. Habis itu tanya lagi, udah ada kamera? Belum, aku masih pakai handphone. Oh yaudah nanti lah. Tensin kan, Iya, kalau iya. tentang podcast artis, Harusnya cuma bisa. pakai handphone doang Iya, kan iya, iya. gitu. Harusnya bisa berjalan ke semuanya. Dah. Ngobrol lagi ke si Depa, pokoknya artis lain lah aku ngobrol. Mereka menyarankan. Mereka kan tahu aku nih, Ya. aku orangnya nggak pandai ngobrol. Ya, Dulu aku nggak pandai ngobrol orangnya. Sepauk-pauknya aja yang aku keluarkan. Jadi disarankan dia podcast yang sefrekuensi. Kalau kita memang di hobi musik ya udah anak band aja dulu podcast. Iya, iya, iya. Beralihlah, kau suka apa nih? Kopi, kopi. Pokoknya yang sepengetahuanmu aja kau podcast, biar nggak terlihat bego. Jadi yang kita tahu aja dulu nih. Iya, iya. Aku tahu Iya, kopi, aku tahu musik, Iya, iya. aku tahu recording. Ya udah sekitar itu aja dulu. Aku podcast, ya kan? Aku podcast, belajar ngomong. Awalnya pakai skrip, pakai pertanyaan. Menurut bukaku, buang. Ya, Ingat buang. aja nih. Ingat, nanti yang mau kutanyakan ini. Udah. Sebenarnya kan lebih enak ngalir ya kan? Ya lebih ngalir aja. Iya, kayak gini lah ngobrol. Ya kayak emang kita kenal, kita suka ngobrol ya kan? Kayak udah lama gak jumpa. Iya, iya. Iya ya bang. Akhirnya begitu aku podcast anak binje, ternyata anak binje ini banyak yang bertalent. Ya, Kalian nggak nyadar kan? sadar lah. Aku begitu ketemu, kayak gini kalau diletak di Jakarta hidup loh. Otak kayak cerdasnya gini. kan? Semua orang-orang yang di podcast lu kalau diletak di Jakarta hidup, yakin kali aku. Ternyata banyak anak binje yang benar-benar punya skill. Dan itu membuat aku berarti kalau misalnya setahun aja aku di binje belum tentu habis loh. Iya ya, banyak soalnya. Banyak, aku sampai kaget. Dan beberapa teman-temanku di sini juga sepemahaman. Anak binji ini sebenarnya banyak, di binji ini banyak yang nggak terekspos. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi konflik. Wah. Tapi aku nggak mau bicarakan konfliknya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Contoh, Udah kena ya sama orang tua. Ya, wajar Contoh. sih bang. contoh kau nggak suka sama Yudi lah. Ya, anggap begitu. Contoh, kalian apa bilang kompetitor lah. Iya. Misalnya kau buka kopi juga lah misalnya. Kau buka kopi, dia buka kopi. Iya. Udah. Kalian kompetitor bersaing ketat, selalu iring-iringan. Udah. Tapi kau gengsi mau nanya apa ramuan yang dipakai Ya, si Yudi. Begitu juga Yudi, gengsi. nanya aku. Apa ramuan yang dipakai Bosi ya gitu kan. Gimana caranya? Adalah aku. Dibilang Yudi, bang, Agen. bang,
coba podcast si Prima, tanyakan ini. Oke. Ada kayak gitu ya. Duduk aku mau kau podcast bla 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 bla. Ditontonnya. Iya. Oh gini Ternyata rupanya. gitu dia ya. Buset. Oke. Begitu juga kau. Bang, coba podcast Yudi. Dia pakai apa? Mesinnya beli di mana begini begitu. Iya bang, pihak ketiga adalah setan bang. Aduh. Dan setelah ku podcastin kan beberapa orang, konflik itu rame ditonton. Public enemy rame ditonton. Sebenci-bencinya kita sama orang itu, misalnya, oh jangan ke podcast dia. Nonton. Apa sih yang dibilang dia? Ya kan? Dia itu mulutnya nggak bagus dengan di podcast. Dibenci pun satu biji nih dia, kunek kan, rame yang nonton. Iya. Rame. Ya logis sih. Haters adalah fans yang tersembunyi. Dan ditambah lagi kan pandemi. Ya. Aku sebenarnya udah dari sebulan yang lalu mau ke Jakarta. Balik lagi. Nggak jadi. Ada apa? Dulu kan waktu awal-awal PSBB udah dihilangkan, pakai surat ini, pakai surat itu, rasaku ribet. Takutnya Takutnya aja ribet ya. Takutnya Takutnya kena. nanti kan awak udah enggak, masalah masih di rapid test aja nih. Eh. Tiba-tiba awak bagus nih. Ada orang yang jahat sama awak. Nggak Kena. suka sama awak. Taruh kan aja di tes awak tuh positif kan. Mau bilang apa? Hah? Yang kata seorang gitu. Awak nggak tahu ya kan? Tiba-tiba kena. Dah isolasi. Tiba-tiba positif kata orang. Ya, Iya. ya. Kan bisa aja itu yang malas sekali aku rapid test lah gitu. Bukan karena awak takut. Awak yakin awak sehat. Tapi kalau misalnya ada orang nggak suka sama awak, taruh aja sedikit. Bisa jadi ya kan? Jadi ya Pak. Jadi ya. Tidur 14 hari. Makanya ya udahlah biji dulu. Dan percaya nggak Bosi? List orang yang ku podcast, aku buat list. Sekarang listku udah sampai 100 Untuk biji. Binjai. Bahkan orang yang nelpon aku minta di podcast. Wah ada kayak gitu. Dia pengen share mungkin. Ya. Entah apa ya kan. Ya. Aku sampai segen loh. Ya. Segen kan aku. Ih bang, abang ada di podcastku. Cuman memang aku mau ngabiskan ini dulu nih karena aku udah janji nih beberapa orang, gue bilang. Aku habiskan lah orang ini, baru nanti abang ke podcast. Ya. Masuk lagi sekarang. Apa namanya? Nggak ada kan Ya. kampanye. Ya. Salah. Salah ngomong dah? Ya susah. Skip lah itu kalau itu. Tahu lah orang kayak kita pada nggak terlalu mau ikut campur soal kayak Kalau yang kayak gitu-gitu, Prima, udah Ah. banyak aku dapat omongan. Kalau kau masih sopan, kenapa harus orang binjai? gitu. Ya. Ngomongnya gitu. Ada yang lebih parah. Apa? Apa podcast si Al nih? Anak binjai. Tak ada guna dari podcast dia nih. Nonton pun tak ada katanya. Dia bilang Dikira gitu. abang cuma nyari konflik atau apa gitu. Sebenarnya makanya aku Tapi- harus tanya ini kan. Tapi dia buat podcast juga. Bilang nggak apa-apa lah, orang aku udah dapat iklan kok. Yang penting aku Iya. dapat AdSense. Gue bilang gitu ya. Tapi kalau sejauh gini kan ngobrol santai kan memang ya biasa aja gitu. Ada yang memang konflik itu permintaan. Emang dinaikkannya konflik itu biar lurus jalannya. Ada yang gitu. Oh, sebenarnya gini loh. Gitu. Sebenarnya gini loh. Sebenarnya gitu loh. Aku tahu imbasnya nanti yang diceritainnya kan pasti minta juga. Ya. Dan aku mikir kalau misalnya anak ini ku podcast daripada serang-serangan udah stop aja lah. Mending santai aja. Cari orang gila aja. Bagus kalau ngomong Wak Labu. Kau nonton video gue Wak Labu? Ya enggak. Aku banyak Wak nonton. Food. Waput. Enggak Ada yang gondrong-gondrong dia. Itu paling banyak tontonanku, 6.000. Kenapa dia? Nggak ada. Selo-selo aja. Lucu-lucu aja. Ya, gimana ya namanya Ulo Wak Labu orang Melayu. Ngomongnya alur ngidul aja. Tak apa-apa dibilangnya. Enggak, aku rasa untuk serius-serius orang udah bosen ya kan. Jadi, Ya, cari yang santai-santai lah. ngomongin pandemi kami, ngomongin totong kenapa harus di letak ke atas, nanti kadang-kadang jumping. Itu pula yang banyak yang nonton. Iya, Bang. Orang udah stres.
Belakangan orang udah suntuk. Dengar yang berat-berat kali juga enggak inilah. Yang orang cari ketawa aja nih sekarang di belakangan ini.